semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk maju ke depan, mimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Baik, terima kasih Marina. Ya Ibu. Baik anak-anak, apakah masih semangat? Masih Ibu. Apakah masih semangat? Masih Ibu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 1. Coba anak-anak ulangi, apakah kita belajar hari ini? Peduli terhadap makhluk hidup. Pada subtema Subtema 1. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini apakah anak-anak bisa biasa menanam tanaman di sekitar rumah anak-anak? Iya Ibu. Misalnya tanam bunga, apalagi tanam lombok. Baik anak-anak, yang anak-anak sebutkan dari tadi itu adalah salah satu contoh jenis tanaman yang anak-anak tanam di rumah. Tanaman yang di sekitar lingkungan kita itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan. Tumbuhan hijau itu membuat udara segar. Di sini Ibu mempunyai sebuah gambar dan anak-anak bisa melihatnya. Yang nomor 1, apakah anak-anak bisa tahu nomor 1? Akar Ibu. Kalau nomor 2, Batang. nomor 3, Daun. nomor 4, Bunga. dan nomor 5, Pucuk. Pucuk. Baik anak-anak, yang tadi anak-anak sebutkan itu sudah benar, tetapi pada nomor 3 itu adalah buah. Jadi susunannya mulai dari nomor 1 akar, nomor 2 batang, nomor 3 buah, nomor 4 bunga, dan nomor 5 daun. Ya Ibu. Jadi sekarang Ibu ada lembar kerja yang Ibu akan bagikan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa mengerjakan tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya Ibu. Di situ adalah gambar bagian-bagian tumbuhan. Dia persoalannya, anak-anak sebutkan bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya masing-masing. Ya Ibu. Ibu berikan 5 menit. Ya Ibu. Jadi sekarang perwakilan dari salah satu kelompok untuk menjawab hasil kerja anak-anak yang tadi. Maju ke depan Ibu. Ya silakan, kalau mau maju ke depan Ibu silakan. Baik. Ibu. Jawaban saya adalah yang ditunjukkan pada nomor 1 adalah akar. Fungsi akar yaitu yang pertama menyerap air dan zat hara dari tanah. Yang kedua memperkokoh tumbuhan. Yang ketiga alat pernapasan tumbuhan. Yang keempat tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, Biji fungsinya yaitu 1 bakal tumbuhan baru,
kedua tempat menyimpan cadangan makanan. Yang berikut buah. Buah fungsinya untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Dua, melindungi biji dari pengaruh buruk. Baik, terima kasih kepada kelompok pertama. Ini anak Mito, saya persilakan Ibu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok kedua, itu teman Martina. Baik, jawaban saya ini bagian-bagian tumbuhan yang batang fungsinya yaitu alat mengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya. Dua, menopang tumbuh-tumbuhan. Tiga, tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Yang berikut ada daun, fungsinya yaitu satu, tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis. Yang kedua, alat pernapasan tumbuhan. Yang ketiga, tempat pengeluaran uap air yang berlebihan. Yang berikut ada bunga, fungsinya yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Oke, baik, terima kasih Marina. Ya, Ibu, sama-sama. Mari kita tepuk tangan supaya pembelajaran kita hari ini tetap semangat. Baik anak-anak, yang kita belajar tadi tentang bagian-bagian tanaman. Yang pertama itu akar. Akar itu adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain yang pertama sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan menjadi cabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa oleh arus air hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi ia juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan umbi-umbian. Yang berikut itu pada batang. Batang itu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Yang berikut itu daun. Daun itu bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Yang berikut itu bunga. Bunga itu merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Yang berikut itu pada buah. Buah itu merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya, bukan bijinya. Yang berikut biji. Biji itu merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokil dan biji yang berkeping dua disebut dikotil. Baik anak-anak, sampai di sini apakah sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke anak-anak, di sini Ibu juga mempunyai cerita tentang upaya melestarikan lingkungan. Ibu membagi
Baik, saya persilakan untuk teman kita berdiri langsung di tempat duduk untuk membacakan upaya melestarikan lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka ragam warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga tersebut membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar. Oke, terima kasih Indah. Jadi, kita sudah mendengar cerita tentang upaya melestarikan lingkungan. Dalam cerita tersebut, kata apa saja yang menunjukkan melestarikan lingkungan? Bagaimana merawat lingkungan? Kata apa saja di situ yang terdapat yang menunjukkan bagaimana cara merawat tumbuhan? Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Oke, yang menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Apakah masih ada? Oke, Tidak ada lagi, Bu. oke, baik, terima kasih anak-anak. Di sini kata yang menunjukkan bahwa bagaimana cara merawat tumbuhan pada teks itu adalah ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Itu sehingga udara di sekitar itu akan menjadi sejuk, indah dan dipandang mata. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengar cerita tentang upaya melestarikan lingkungan. Itu adalah cara untuk merawat tanaman. Kalau biasa setiap hari di rumah itu cara biasa anak-anak lakukan untuk cara merawat tanaman itu misalnya yang pertama Menyiram tanaman setiap hari. menyiram tanaman setiap hari. Yang kedua Memberikan pupuk. oke, yang ketiga Pangkas rumput-rumput kalau ada rumput-rumput ada masuk di ya dalam. pangkas rumput-rumput atau menyabuti rumput-rumput kecil di sekitar tanaman itu adalah disebut menyiangi. Menyiangi itu adalah mencabuti rumput-rumput liar sekitar tanaman tersebut. Menyirami setiap hari berarti dalam satu hari kita harus siram bunga dan 2 kali. Yang pertama Pagi dan sore. sore hari. Baik anak-anak, bagaimana kalau anak-anak tidak bisa merawat tanaman? Di sini kita ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk wawancara kepada orang-orang yang betul-betul mengerti untuk merawat tanaman. Wawancara itu sendiri adalah mendapatkan sebuah informasi, dan informasi itu kita mendapatkan pada orang-orang yang kita mempercayai mereka. Jadi sebelum kita wawancara, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan. Jadi ketika kita bertemu narasumber atau orang yang mempunyai informasi, kita tidak bingung apa yang harus kita tanyakan untuk menghindari itu, makanya kita harus menyiapkan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu terdiri dari kalimat-kalimat tanya. Anak-anak apakah sudah tahu apa saja itu kalimat-kalimat tanya? Tahu Ibu. Apa? Di mana? Kenapa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Itu saya. Apa? Terima kasih anak-anak. Berdaftar pertanyaan dari kalimat-kalimat tanya itu yang pertama kata apa.
Apa itu menyatakan bahwa sebuah benda atau kegiatan. Contohnya, apa yang harus kita lakukan pada tanaman yang layu? Itu apa? Yang kedua, di mana? Di mana itu dipakai untuk menanyakan tempat atau lokasi. Misalnya, di mana tanaman sebanyak ini ditanam? Yang ketiga, kapan? Kapan itu digunakan untuk menyatakan waktu? Yaitu kapan kita bisa menjalani tanaman. Yang berikut, kata tanya yang berikut, siapa? Siapa itu digunakan untuk menanyakan seorang pelaku. Contohnya, siapa yang menanam tanaman itu? Yang kedua, yang berikut, mengapa? Mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Misalnya, mengapa kita harus menanam tanaman? Yang berikut, bagaimana? Bagaimana itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bagaimana cara merawat tanaman biar tanaman itu tetap subur. Jadi ini adalah contoh untuk pertanyaan untuk wawancara sehingga anak-anak bisa wawancara kepada orang-orang yang di sekitar anak-anak yang anak-anak tahu bahwa mereka itu ahli dalam menanam. Baik, di sini ibu ada tugas untuk anak-anak nanti pulang ke rumah. Anak-anak bisa kerjakan di rumah untuk menanam tanaman. Di sini ada langkah-langkahnya ibu sudah buat. Anak-anak tinggal ikuti dan kerjakan. Kemudian buat juga 3 pertanyaan untuk wawancara sehingga minggu depan anak-anak bisa mempresentasikannya di depan. Baik, Ibu. Baik, sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Ibu. Kalau anak-anak sudah mengerti, apa saja yang kita pelajarin tadi? Cara-cara menanam tanaman dengan baik. Cara-cara menanam tanaman. Terus ini bagian-bagian tumbuhan. Fungsi bagian tumbuhan. Yang berikut, Cara bertanya, wawancara. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita belajar yang pertama tentang bagian-bagian tanaman. Yang kedua, cara memeliharanya. Dan yang ketiga, cara menanam tanaman. Dan yang terakhir, cara untuk membuat pertanyaan untuk mewawancarai narasumber yang kita membuatnya. Baik, ibu rasa pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Sebelum itu ibu minta anak minta untuk maju ke depan pimpin kita dalam doa.